Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nong, pengawas sekolah. Kemudian teman saya Bapak Faisal, kepala sekolah. Pada kesempatan siang hari ini, saya berada di SD Indres Kasipang, yang merupakan salah satu sekolah binaan saya. Hari ini kami atau saya bersama Pak Faisal akan melakukan praktik percakapan coaching, di mana saya pengawas selaku coach dan Bapak Faisal selaku kepala sekolah adalah coach. Baik, pada kesempatan ini kami akan memulai praktik percakapan coaching ini. Bapak Faisal, assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Faisal. Beberapa hari lalu Bapak Faisal ini menghubungi saya untuk membantu dalam hal mendiskusikan berkenaan dengan pemahaman teman-teman dalam implementasi kurikulum Merdeka. Begitu Bapak ya? Ya. Ya. Boleh Bapak bercerita terkait dengan keinginan Bapak yang telah Bapak sampaikan kepada saya? Ya, terima kasih Pak. Selama ini pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami, ya boleh dikatakan sudah pelaksanaan yang baik, tapi masih ada kekurangannya dari sekolah kami. Yaitu rata-rata guru kami dalam pelaksanaan pembuatan modul PD5 masih kurang. Makanya teman-teman itu kepingin dibimbing di dalam pelaksanaan pembuatan PD5. Apalagi teman-teman itu hampir setiap hari Sabtu dan mungkin Sabtu depan kita akan penyusunan masalah pembuatan P5 di dalam komunitas belajar. Jadi kami berharap di hari Sabtu depan kalau memungkinkan Bapak bisa membina teman-teman kami dalam penyusunan proyek P5 untuk dijadikan pameran sekolah kami. Oh iya, kalau saya tidak salah tadi menangkap bahwa teman-teman dulu itu masih sedikit mengalami hambatan dalam hal penyusunan modul untuk P5, begitu Pak? Iya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Faisal. Nah, kira-kira di pertemuan ini apa tujuan yang Bapak ingin harapkan di pertemuan kita hari ini? Ya, tujuan kami supaya teman-teman bisa mengimplementasikan cara-cara pembuatan P5 untuk dikembangkan di kelasnya masing-masing. Itu tujuan kami. Yang kedua, supaya teman-teman kami dapat dibina dalam penyusunan pembuatan P5. Itu tujuan kami. Ya. Ada dua hal ya yang ingin dicapai di percakapan ini. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman guru bisa mengembangkan P5 ya Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunannya ya. Nah, berarti penyusunan dulu baru pengembangannya. Nah, menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak ini mengamati teman-teman guru terhadap yang sudah dilaksanakan terkait dengan P5 sendiri ini, karena ini kan sudah berjalan sambil berjalan belajar. Nah, menurut Bapak pengamatannya selama ini? Pengamatan kami di dalam pelaksanaan penyusunan P5 masih kurang di sekolah kami, termasuk guru-guru kami masih awam terhadap penyusunan P5-nya. Makanya kami berharap kepada Bapak bisa membina dia di dalam penyusunan P5 untuk depannya. Karena ini adalah pembelajaran baru buat kami tentang pembuatan modul P5 dan pelaksanaannya. Makanya kami berharap guru-guru kami dapat dibina untuk penyusunan P5-nya ke depannya. Itu yang kami harapkan Pak. Karena masih terkendala itu dalam pelaksanaannya di kelas tentang bagaimana mengimplementasikan P5 itu di kelasnya masing-masing masih kurang. Ya. Jadi hasil identifikasi bahwa hasil pengamatan bahwa di sebagian guru-guru yang masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya Pak ya, termasuk kira-kira begitu Bapak. Iya. Oke Bapak, Pak Faisal. Nah, berkenaan dengan yang sudah disampaikan tadi, nah kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman guru ini? Ya, kegiatan yang kami lakukan ini termasuk itu mengundang narasumber yang bisa mengimplementasikan P5. Kedua, mengaktifkan pembel sekolah sehingga bagaimana memecahkan cara-cara pembuatan modul P5 tersebut. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu yaitu memecahkan pembuatan P5 di dalam pembel. Kedua, mengundang narasumber dalam penyusunan P5. Itu yang kami lakukan. Termasuk yang kemarin kami juga mengutus 7 orang dalam kegiatan pelatihan dalam penyusunan P5.
yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Banten. Oh ya. Baik, Bapak. Jadi rencana yang akan dilakukan adalah mengundang narasumber untuk memberikan pembekalan pemahaman kepada teman-teman berkenaan dengan video. Ya, yang kedua, dengan mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah yang sudah dilakukan, sudah berjalan. Nah, di dalam pelaksanaan ini mengundang narasumber, nah kegiatan apa kegiatan yang Bapak lakukan untuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya itu pertama yaitu bagaimana penyusunan kelima yang sebenarnya yang harus dilaksanakan. Kedua, bagaimana mengimplementasikan kelima itu kepada siswa. Itu tujuan kami sehingga kami mengundang narasumber. Jadi ada dua. Yang pertama itu bagaimana penyusunan kelima yang sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan kelima itu kepada siswa. Itu yang dua yang perlu saya garisbawahi. Tapi nama kegiatannya ya. Jadi kan tadi mengundang narasumber, tentu dalam mengundang narasumber ini ada nama kegiatan yang akan dilakukan. Nama kegiatannya itu menurut Pak Faisal ini apa nama kegiatannya? Nama kegiatannya peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kelima. Melalui apa? Melalui semacam pelatihan. Oh ya. Pelatihan ini. Ya. Jadi kegiatannya adalah akan melaksanakan pelatihan mini, pelatihan mini, kemudian mengundang narasumber untuk pemahaman penyusunan dan implementasi kelima. Begitu. Ya, baik. Itu nama kegiatannya, Pak. Ya. Nama kegiatannya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang terlibat di kegiatan ini? Yang terlibat di sini, Pak, ya termasuk itu narasumber dinas pendidikan. Terus guru-guru yang ada di sekolah kami itu kami undang serta perwakilan masyarakat termasuk komite karena untuk melaksanakan kelima ini mau tidak mau pasti ada masyarakat dengan salah satu komite itu yang terjun aktif di dalam penyusunan kelima itu karena kapan tidak diundang ini mau tidak mau ini tidak akan terlaksana dengan baik apalagi pembuatan penyusunan kelima ini sekurang-kurangnya harus diketahui oleh komite. Kami juga undang dan termasuk kepala artinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banten. Ya. Jadi kalau saya tidak salah menangkap tadi bahwa yang terlibat di kegiatan ini adalah satu guru-guru sendiri selaku OJ, ya. Kemudian ada unsur dari Dinas Pendidikan, kemudian ada dari masyarakat termasuk dalam hal ini komite. Ya, itu yang terlibat. Nah, selain itu ada bentuk dukungan lain selain yang disebutkan tadi. Dukungan lain, Pak. Sebenarnya dari pihak kesehatan biasa mendukung kegiatan kami, apalagi mengenai kelima, tapi terkadang biasa pelaksanaannya itu tidak menentu pelaksanaannya, apalagi pihak dinas kesehatan pelaksanaannya ke sekolah kami hanya 1 kali 1 bulan. Jadi itu yang biasa dilaksanakan di sini, apalagi mengenai kesehatan itu datang ke sini di sekolah. Jadi untuk menentu masalah kelima itu terkadang juga datang di sini. Jadi selain yang disebutkan tadi maksudnya bentuk dukungan lain atau yang bisa mendukung yang lain selain daripada tadi ada dinas, ada guru sendiri, ada pihak masyarakat atau masyarakat. Nah, secara internal misalnya lingkup dinas pendidikan ada yang lain yang bisa mendukung kegiatan ini. Ya orang tua itu pasti mendukung ya orang tua itu. Terima kasih. Ya. Nah kira-kira setelah ini semua rencana pelaksanaannya kapan? Kalau rencana pelaksanaan ini di dalam waktu yang dekat itu setelah semester ini saya laksanakan. Sekarang selesainya kapan? Sabtu. Hari Sabtu. Berarti paling tidak ya sebelum libur sekolah. Sebelum libur sekolah. Sebelum liburnya kapan? Tanggal 24. Berarti pelaksanaannya minggu depan. Minggu depan. Ya. Minggu depan. Nah baik, jadi tadi sudah sampaikan bahwa bentuk kegiatannya ya pelatihan ini, kemudian narasumber yang mengundang, narasumber yang berpotensi kemudian melibatkan beberapa pihak ya, begitu kira-kira. Nah kira-kira sebelum kita selesaikan persoalan ini, ada yang Mas Bapak sampaikan? Saya berharap kepada Bapak bisa membantu kami di dalam pelaksanaan kelima ini karena mau tidak mau teman-teman bisa memberikan sumbangsi atas pembuatan penyusunan kelima karena teman-teman berharap bahwa pengawas selaku pengawas di gugus kami bisa memberikan implementasi tentang penyusunan kelima ini. Itu yang harapan kami supaya Bapak bisa memberikan masalah ini. Oke, terima kasih Bapak yang disampaikan tadi. Jadi insya Allah
pada saat pelaksanaan ini saya akan datang melihat secara langsung seperti apa pelaksanaannya itu ya, dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari pelaksanaan itu. Itu Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Faisal atas bincang-bincang kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikut kita masih bisa berdiskusi lagi, berbincang lagi, melakukan lagi percakapan. Itu Bapak ya. Oke, terima kasih Pak semuanya. Ya, saya telah melaksanakan diskusi dalam bentuk percakapan dengan kepala sekolah selaku coach dan saya selaku coach. Ya, alhamdulillah apa yang didiskusikan hari ini di percakapan hari ini, insya Allah kemudian akan dilaksanakan pada minggu depan, ya kira-kira sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Desember. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.